Chiune Sugihara, diplomat yang melanggar perintah demi kemanusiaan. Jika harus memilih antara mematuhi perintah atau menyelamatkan nyawa, aku memilih menyelamatkan manusia. Di tengah kekejaman Perang Dunia Kedua, saat banyak negara menutup mata terhadap penderitaan orang Yahudi, Chiune Sugihara, seorang diplomat Jepang di Lituania, justru membuat pilihan yang akan mengubah hidup lebih dari 6.000 orang dan mengorbankan hidupnya sendiri. Tahun 1940, ribuan pengungsi Yahudi datang ke kedutaan Jepang di Kaunas, Lituania. Mereka putus asa. Mereka tahu jika tidak segera keluar dari Eropa, mereka akan dikirim ke kamp konsentrasi Nazi. Tapi satu-satunya cara keluar adalah visa transit melalui Jepang. Sugihara, sebagai konsul, mengirim permintaan ke Tokyo. Bolehkah saya keluarkan visa untuk mereka? Jawaban dari pemerintah pusat Jepang tegas, tidak. Namun malam itu Sugihara tidak bisa tidur. Ia memandang istrinya Yukiko dan berkata, "Jika aku tidak melakukan sesuatu sekarang, aku akan menyesal seumur hidup. Bahkan jika itu artinya aku kehilangan pekerjaan atau nyawaku." Istrinya hanya menatap, lalu menggenggam tangannya. Kalau itu benar di mata Tuhan dan manusia, lakukan. Maka keesokan paginya Sugihara mengambil keputusan paling berani dalam hidupnya. Ia mengabaikan perintah negaranya. Setiap hari selama lebih dari 3 minggu, Sugihara menulis visa dengan tangan sendiri, pagi, siang, malam, hingga tangannya bengkak dan berdarah. "Aku tahu aku sedang menulis hidup bagi mereka," katanya suatu kali sambil terus menulis. Bahkan saat Jepang memerintahkannya meninggalkan Lituania, ia masih menulis visa di kereta dan melemparkannya keluar jendela bagi para pengungsi yang belum sempat mendapatkannya. Karena tindakannya, Sugihara dipecat dari Kementerian Luar Negeri Jepang. Ia kehilangan pekerjaan, kehormatan, dan masa depan. Bertahun-tahun ia hidup dalam kemiskinan. Tidak ada satupun yang menghargai pengorbanannya. Namun ia tak pernah menyesal. Aku bisa memilih untuk tidak melakukan apa-apa, atau memilih menyelamatkan nyawa. Aku memilih yang kedua. Barulah puluhan tahun kemudian para penyintas dan keturunan mereka mencari dia, dan menemukan Chiune Sugihara hidup sederhana di Jepang. Salah satu yang selamat berkata, "Kalau bukan karena dia, aku, anak-anakku, cucu-cucuku, kami semua tidak akan pernah lahir." Tahun 1985, ia dianugerahi gelar Righteous Among the Nations oleh Israel, gelar tertinggi bagi orang non-Yahudi yang menyelamatkan Yahudi selama Holocaust. Makna dari kisah ini, kisah Chiune Sugihara bukan hanya tentang menyelamatkan orang lain, tapi tentang berani membayar harga untuk nurani. Dalam dunia di mana orang-orang memilih aman, Sugihara memilih benar. Ia bukan pahlawan karena punya kekuatan besar. Ia pahlawan karena ia rela kehilangan segalanya untuk menyelamatkan orang yang bahkan tidak ia kenal. Kita belajar satu hal besar. Ketaatan tanpa belas kasih hanya akan melahirkan kekejaman. Tapi keberanian untuk mengikuti hati nurani, walau harus sendirian, akan menyelamatkan dunia. Jika kamu tersentuh, jangan biarkan kisah ini berakhir di sini. Bantu teruskan suara Chiune Sugihara, bagikan kisah ini. Dan jika kamu merasa dunia butuh lebih banyak kisah seperti ini, ikuti akun Sompaima, tempat di mana setiap kisah menghidupkan hati nurani. Karena jika kamu sudah mengikuti Sompaima, selamat. Kamu sedang bertumbuh menjadi manusia yang lebih berani dan penuh belas kasih.